cita-cita saya. Dari kecil itu cita-cita saya sudah menjadi guru SD. Kalau nggak salah dari segini tuh kan. Iya. Ini untuk harus segini. Ya, jadi bisa jadi dari saya lahir itu cita-cita saya sudah jadi guru SD. Nggak percaya? Ya, jadi guru SD. Kalau bayi yang lain tuh misalnya lahir kan, ayo bu siap-siap, oi, gitu ya. Ya kalau saya, ini bu dikit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak soleh dan soleha? Alhamdulillah. Ya, yang jawab tadi itu alhamdulillah. Berarti bidangnya ternyata alumni SDIT. Ya. Kenapa saya pengen jadi guru? Karena dulu itu saya pengen buat sekolah yang dimana semua itu bisa masuk di situ. Beneran? Free, gratis. Ya. Makanya saya masuk dulu lah itu. Saya ambil ilmunya. Bagaimana lembaga pendidikan. Tapi ternyata berjalan 4 tahun, saya sadar bahwa membangun lembaga pendidikan itu tidak gampang, butuh dedikasi, butuh komitmen yang tinggi, ya. Bahkan untuk membangun sebuah kepercayaan itu sangat sulit, ya, pada orang-orang tertentu. Tepuk tangan dulu untuk yaitu yang orang bertangga. Amin gaji. Minimal ke sekolah satu. Ya, oke. Jadi guru itu harus bisa profesional dan bisa dibandingkan dengan profesi lainnya. Misalnya kalau profesi pegawai kemarin kan, selamat datang di kemarin, selamat berbelanja, kembaliannya mau didonasikan untuk gaji guru. Iya. Canda tuh. Iya. Jangan dianggap bercanda. Oke. Jadi guru itu ya harus memang luar biasa. Saya dulu di SD kelas 4, ya. Jadi anak-anak SD itu luar biasa unik-unik, ya. Luar biasa. Jadi kalau saya ngajar tuh, biasanya kalau sudah ngajar itu kan biasa ada. Saya selalu tanya, anak ada yang mau ditanyakan hari ini atau ada yang mau ditanyakan terkait materi? Oh ada satu anak. Ustaz, lain dia. Biarkan teman yang bertanya, Ustaz kan sebagai guru anaknya aktif kan. Ya, Ustaz, izin isi botol. Iya, yoga. Aduh. Isi botol. Ada bisa tuh, Ustaz. Iya Pak, kenapa? Oh, kayaknya serius. Udah boleh dijemput sih Bu. Kebelet nih ternyata. Anak-anak sebagian udah pulang. Ini kan jam pelajaran bahasa Indonesia. Ustaz kan guru TIK. Iya, ternyata saya astagfirullah, ya, saya salah. Ustaz telah masuk. Kamu dari tadi tak kasih tahu. Ya. Ya jadi guru itu luar biasa. Apalagi anak-anak kelas 4 ya. Anak-anak kelas 4 tuh. Halo, saya Ustazah, saya Pernah. Adit. Jadi pagi-pagi Iya, itu SDIT. Oh. datang di ini Halo, pemilikannya SD. Namamu siapa? Masuk. Assalamualaikum Ustaz, hari ini kita belajar apa Ustaz? Oh tenang, hari ini kan sudah ada jadwalnya. Kamu udah baca jadwal sih? Iya. Ada PJOK, matematika, bahasa Inggris. Kamu Ustaz siapa yang masuk Ustaz? Ada lagi nih anak satu nih. Ustaz, kita main game lagi Ustaz. Iya tenang Pak. Kita main game sampai pulangan. Senang tuh. Ada lagi satu nih anomali. Entah dari mana nih? Anomali nih. Ustaz. Iya nak. Awas sampai pertanyaannya aneh-aneh. Ustaz, ya kapan pulang? Baru datang, saya tanya kapan pulang? Kapan? Ya ketawa dong. Iya. Ketawa. Ya tapi saya salut terhadap guru-guru yang ada di lingkungan YPU Lalbas. Saya ucapkan selamat hari guru. Selamat hari guru. Untuk guru-guru Lalbas, semoga sukses selalu. Amin. Untuk guru yang paling spesial buat saya. Istri saya, guru bagi anak-anak saya. Mungkin yang saya dari saya,
Ya Allah ya Rabbi. Cek. Kalau bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat SD? Sehat. Itu biasa. Oh ya siap. Yang saya tanya, apa kabar beras hari ini? Aman? Di Tris. rumah aman? Minyak goreng aman? Telur aman? Ini saya menteri pertanian. Pupuk aman? Aman. Anda punya. Ustaz ya, saya itu suka membuat kue ya. Tapi Wah. kuenya kemanisan. Loh. Ya? Ya seperti Ustaz ini, agak mundur sih gitu. Ya, karena manisnya kelewatan. Jadi berkaitan dengan dunia pendidikan, kita tidak akan pernah melupakan sosok seorang ibu, karena itu adalah madrasah pertama dalam hidup kita ya. Nah, ibu saya itu pernah menjadi punya usaha isi air galon, tahu kan? Nah, Yes. secara teknis yang mengelola itu adalah adik laki-laki saya. Dia mengantar ke tempat tujuan. Dan sekarang alhamdulillah sudah meraih gelarnya SAG. Tahu kan SAG? Iya, Apa? angkat galon. Bukan, sarjana angkat galon. Dan sekarang sudah lanjut lagi S2, MAG, Master angkat galon. Dan setelah itu harus sampai ke tujuan kurang dari 5 menit Wah. dari luar pagar rumah saya. Ya, dan kalau misalnya lewat dari 5 menit, dia gratis. Tapi akhirnya tetap bayar. Thank you. Ya. Guys. Ya, berkaitan dengan kondisi pendidikan kita, ada beberapa metode yang pernah diajarkan. Mungkin Ustazah tahu ya, ada auditori, kinestetika, visual. Ya, kalau anak visual pasti lebih cepat menangkap ketika melihat kan. Yes. Ya, jadi kalau saya guru PJOK, anaknya praktek ya suruh main bola, yang anak auditori saya suruh nonton. Ya, cukup nonton aja. Nah, tapi kalau anak yang visual, kinestetika, anak yang harus mendengarkan, itu kan yang susah kalau ujian ya. Siapa yang mau dikte satu-satu itu? Siapa yang bisikin? Gurunya, muridnya, teman-temannya. Nggak mungkin kan? Atau malaikat Jibril? Ikra. Ya, suruh baca. Nah, yang ketiga adalah kinestetik. Kinestetik itu harus suka bergerak. Ya. Jadi anak kinestetik itu kalau di kelas ya harus putar dulu, tolong Ka'bah 7 kali. Baru dia bisa diam. Dan saya coba meneliti ya, anak saya ternyata anak kinestetik. Harus dicari itu sampai ke kutub utara. Susah memang. Sampai ketika itu kan dia suka lari ya kemana-mana. Saya sering menegur dia pakai cara auditori nggak bisa. Ya, empat. Pakai ya cara halus nggak bisa. Harus pakai kinestetik. Dengan cara apa? Menyentuh badannya pakai sabuli. Karena dia nggak tahu kinestetiknya cerdas. Dia bilang nggak kena, nggak kena. Itu anak kinestetik ya. Dan terakhir, Masih mau nonton saya Ustazah cuma di Umma. Kenapa nonton lewat sini aja? Pojok. Saya ngomong, saya datang. Anaknya bilang gini, Ustaz tadi ngajar di kelas 6 Abu ya? Iya, kok tahu? Kenal, ya sebut saya namanya Budi ya. Kenal Budi Ustaz? Ya kenapa? Anaknya datang nggak tadi? Enggak, kayaknya sakit. Dia galau. Kenapa emang nak? Ya, sayang kan kita nggak bisa lihat hari ini Ustaz. Oh gitu. Emang kamu pernah satu kelas dengan si Budi? Pernah Ustaz, kelas berapa? Kelas 3. Oh berarti kamu dipisahkan selama 3 tahun oleh sekolah. Itu seperti halnya air. Apa itu Ustaz? Air itu 10%-nya adalah air, 99%-nya adalah genangan. Saya membuat materi tentang ini ada 3 cara ya. Pertama adalah tidak lucu.
tadi tidak lucu. Itu. Nah itu baru lucu. Itu baru jenius. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita panggil dari SMP IT, yaitu Ustaz Melji. Oh ini dia. Pagi hari makan roti, makannya sambil edit story. Pertama kali saya stand up di sini, kalau nggak lucu anggap aja lagi dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz-ustazah dan siswa-siswi saya ulangkan. Ternyata bapaknya beneran tampil. Perkenalkan, Humas dan juga PJ komputer. Kalau misalnya jangan heran nanti kalau tiba-tiba hilang, karena bisa jadi di belakang sana ada CCTV yang rusak ya. Saya juga Humas sekaligus ngajar saja. Nah, sebuah kehormatan ya bisa diberikan kesempatan untuk bisa stand up di sini, karena saya pikir tuh hidup saya tuh lucu gitu, kayak komedi gitu ya. Nah, kemudian Ustaz saya sekalian, saya tuh sampai sekarang sebagai seorang Humas masih bingung gitu sebenarnya jurnis yang sebenarnya Humas tuh seperti apa? Karena Ustaz saya tahu nggak, Humas itu amanahnya luar biasa loh. Tahu nggak apa? Apa tuh? Nggak tahu. Satu aja. Apa tuh? Semua. Iya. Semua? Ketawa dan ketawa. Jobdesknya semua. Cuma ini saja. Banyak tuh di antara mungkin banyak gitu ya yang berpikir bahwa Humas tuh kerjanya nyantai gitu ya, kuat main HP, scroll, dengerin musik, sound, atau kerjanya cuma muter di YouTube, asik gitu kerjanya. Padahal kan di belakang itu semua yang banyak mereka nggak tahu itu, mereka kita lagi ngedit highlight video, kita nyari sound. Dan ini nih yang paling penting nih, biasanya foto satu saja itu kalau ada kegiatan itu biasanya ada yang lagi kucek-kucek mata, terus ada yang kayak melek-melek itu. Nah itu kami edit supaya glowing, supaya gitu ya. Terus Humas itu sering dibalik sibuknya main HP itu mereka kadang balas chat orang tua, ya, balas chat orang tua. Karena biasanya gini, kalau kami buat story itu ada aja pasti tuh orang tua atau biasanya ibu-ibu tuh yang nanya, kok anak saya nggak ada ya Ustaz? Kok temannya ada, kok si A nggak ada gitu ya? Padahal kan sebenarnya di sekolah itu ada di SMP 300 orang. Kalau misalnya kita mau pastikan semua anak satu-satu ya nggak mungkin gitu ya. Kemudian ada kalimat yang buat anak Humas itu merasa kayak getar-getar tuh. Kalau misalnya Ustaz nggak sibuk, nah biasanya kalau di dulu ada yang baru biasanya. Ustaz nggak sibuk, nah, karena kami ini Humas yang profesional gitu ya, ya. Profesional ya jawabnya. Iya enggak, lagi nyantai aja nih. Padahal di depan laptop tuh lagi ngedit video sinematik, di sampingnya layar sebelah lagi ngedit flyer. Nah, supaya enggak ini aja, supaya apa? Kelihatan nyantai, padahal ya gitu ya. Kemudian ada lagi hal lain gitu sahabat sekalian. Misalnya gini, ada ustazahnya misalnya gitu ya, yang boleh minta tolong kerudung saya, kerudung lagi, foto saya di editing nggak? Kerudungnya jadi warna biru tua, terus sedikit pipinya dikurangin, hidungnya dipanjangin dikit, terus matanya agak dibesarin. Wah, udah kayak kartun aja tuh. Itu apa ustazah itu bukan edit, tapi ngeciptain makhluk baru. Gitu ya. Terus
ada lagi tuh. Misalnya humas itu sering dianggap Avengers gitu, serba bisa ya. Ustaz, CCTV di ruangan saya rusak. Terus jaringan di gedung baru mati Ustaz, kamu nggak bisa internetan. Terus Wifi nggak nyala. Laptop saya error, kayaknya harus diinstal ulang. Wah, dikiranya install ulang itu gampang gitu ya. Atau misalnya gini, ini ada yang berepisode tiap hari gitu ya. Kerjaan humas itu cek CCTV ya. Jadi misalnya gini, ada kejadian dompet hilang, kejadiannya kira-kira dari jam 8 sampai jam 4. Nah bayangin itu saja, kita jadi detektif mereview film, memutar ulang dari jam 8 sampai jam 4, itu jam kerja habis gitu ya. Jadi saya selama itu merasa karena saking seringnya DNA anggap tuh masuk tuh ke dalam diri saya. Leadership, karena saya sering memotivasi diri saya sendiri ya, karena bingung gitu ya. Kemudian kurangin, karena sebelum dikasih job desk saya sering berdoa supaya diberi ketenangan. Kemudian entrepreneur, kira-kira nih kalau misalnya saya buka jasa teknisi, buka jasa editing video dan lainnya pasti kaya sudah, Masya Allah. Tapi walaupun sibuk-sibuk itu, saya tuh bangga. Jadi bagian keluarga besar YPM Keluarga Pertanakan. Karena kenapa? Dari kamera inilah, dari media, saya bisa melihat perjuangan Ustaz saya sekalian. Bagaimana bisa membentuk generasi bangsa ini untuk mewujudkan generasi emas di 2045. Apa Ustaz saja? Apa Ustaz saja? Karena kayaknya di belakang CCTV lagi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Guru Nasional. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isi hati ya, isi hati. Kalau sudah, SMP itu udah, pakai pesan-pesan satunya nih dari Ustaz. Isi hati Ustaz. Kita panggil aja. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Ria. Kirim ke grup ya. Mana dia tuh? Ustaz Arfan enggak jadi. Kan mereka ngatur urutan tamu. Oh gitu. Bukannya tadi Ustaz Calvin ya? Kok tiba-tiba Ustaz Melji? Pendengaran Ustaz Calvin. Ada. Masya Allah. Masuknya aja udah lucu. Mukanya aja udah lucu. Mukanya udah lucu. Kenapa itu? Jalan-jalan ke Tanjung Batu. Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya begini. Kenalkan, nama saya Rian. Jadi saya ini hidupnya itu penuh dengan keswastaan. Kenapa? Karena mulai dari TK, mulai dari SD, bukan TK, malah dari playgroup, SD, SMP, SMA, bahkan kuliah saya di swasta. Kerja Tapi swasta. ya saya berbangga sekali karena saya itu bersekolah di Pulau Albert. Pasti Ustazah ya, dan Ustaz mungkin tidak asing dengan saya. Jadi mungkin ya playgroup sudah, TK sudah, SD, SMP sudah, kuliah sudah, tinggal nikah aja belum. Mungkin ya di Lauhul Mahfuz ya itu sudah tercatat nanti istriku orang swasta ya. Ya tidak tahu. Tapi boleh ya, boleh. Baik, Ustazah,
Jadi mohon maaf ya karena saya sebenarnya asli ya pakai slot. Ya. Mohon dikoreksi saja ya huruf slot yang apa ujung lidah menyentuh gigi seri. Atas saya bawa itu ya. Jadi tidak boleh namanya so itu bibirnya maju. So. Jadi harus so. Saya asli Langtarakan, tapi waktu SMA saya harus itu merantau. Karena waktu itu SMA itu belum ada Ustaz. Ya, jadi saya merantau ke salah satu pesantren. Singkat cerita, saya mau membahas di Ulul Albab, ya. Karena kalau boleh tadi saya menyematkan nama saya Rian Nur Fauzan SHG. Mohon maaf Ustaz Arsi di itu koreksi, bukan sarjana angkat galon, tapi sarjana alam goib. Ya. Kalau boleh diberi gelar Rian Nur Fauzan SHG MUA. Apa? Rian Nur Fauzan sarjana agama Master Ulul Albab. Boleh. Oke, sudah. Jadi lebat ini saya sering dengar dan ya kadang kalau ada yang bertemu dengan saya, bahkan pernah di online, saya pernah ikut salah satu kelas online, gurunya atau mentornya tanya, antum dari mana? Antum ngajar di mana? Saya ngajar di Ulul Albab. Langsung ditanya to the point, PP-nya berapa? Ya, berarti menandakan bahwanya di masyarakat Ulul Albab ini sebagai sekolah yang elit, sebagai dalam tanda kutip sekolah yang mahal. Tapi itulah ya, saya itu memang betul Ulul Albab ini sekolah yang mahal, dan saya buktikan dengan fenomena ketika saya berangkat sekolah, menuju ke sekolah. Oke, rumah saya di Semeko, Gunung Belang, terus sudah sampai di Keramat, sampai lampu merah ya Ustaz. Terus ketika saya bermotor, gitu ya. Tapi sayang kok terlalu ringan dari boncengannya. Belakang baju ada Ulul Albab, tulisannya Polda. Berarti apa? Napo polisi. Pantas masuk Ulul Albab. Yang kedua, besoknya baju itu loreng-loreng, berarti bapaknya tentara, jelas bisa masuk Ulul Albab. Nah, pakai motor. Yang saya bingungnya, lewat hari ketiga, bawa tabung oksigen, dokter. Tapi yang repotnya kalau orang tua Ulul Albab itu orang tuanya pilot. Nah, mobil, mobil, mana yang ini? Ternyata pasti lihat turun di belakang. Ya ternyata orang tuanya di pilot. Oke. Jadi maksudnya saja jadi memang ya orang tua itu memasukkan ya anaknya ini memang sesuai dengan kemampuan dan juga yang diberikan pelayanan oleh Ulul Albab. Tidak apa-apa ya agak cerita sedikit. Jadi memang Ulul Albab kan sudah punya nih ya Quranic, leadership dan entrepreneur DNA-nya. Kemudian visi-misinya beriman, sehat, berkarakter, berprestasi. Untuk lomba hari ini, saya bingung. Ini lomba stand up masuk yang mana ya? Oke, mungkin kedepannya Ustaz, ya, mungkin nanti pas ada rapat kerja atau apa, boleh lah ya. Mungkin sewaktu saya sudah punya istri 4, anak 5 misalnya gitu kan. Jadi boleh ditambahkan Quranic, leadership, entrepreneur, Polis berarti ya. Dan yang sampingnya beriman, sehat, berkarakter, berprestasi dan berjokes. Ya, Oke, ada terakhir Ustazah. Ya sahabat, saya ingin mengucapkan selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru Nasional. Saya mengucapkan kepada semua guru terima kasih memberikan saya kesempatan, dan sebelum saya
mungkin nanti dapat hadiah. Aduh, jokes bapak-bapak nih. Bubur, ya. Bubur apa yang kecil tapi saya digedein? Apa? Yang bisa saya kasih hadiah. Apa? Mau ulang pertanyaannya? Bubur apa yang kecil bisa digedein? Sun. Oke, berarti semuanya nanti ditanggung sama itu yayasan ya untuk hadiah. Oke, terima kasih. Mohon maaf ada salah-salah kata. Terima kasih. Sirian belum punya kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Oh, udang ya? Udang mata udang. Iya, gini tadi. Si ibu yang benar-benar. Baik, selanjutnya dari SDIT. SDIT kirim 4 kali tampil yang 2 ini dari SDIT, yaitu Ustaz Dedi. Sambalnya enak banget, simpen ya? Sadar nggak sadar? Simpen. Kalau orang-orang yang di yayasan naik panggung, biasanya dibuka pakai pantun. Ke kota Manchester beli berlian, kalau ke pula membeli sepatu. Apa kabar warga simpel sekalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah. Gimana? Udah kayak Pak Joko belum? Sedikit. Asam. Kau Terima kenapa? kasih ya guru. Kita semua sepakat bahwasanya guru merupakan profesi yang sangat mulia. Dan bahkan di Jepang, guru itu benar-benar diperhatikan. Sejarahnya pun mengatakan, ketika Jepang dibom atom oleh pasukan Amerika, yang dicari pertama kali adalah sosok guru. Yang dicari guru. Bukan Naruto, bukan Sasuke. Kalau Kakashi masih dicari lah, karena dia guru. Cuma belum PPG ya. Katanya belum masuk Katolik. Astagfirullahaladzim. Selain seorang guru, Dia belum. saya juga pernah di futsal ekskul ya di Urulawak. Permohonan maaf juga sama Ustaz Wahyu karena anak-anak kita belum berhasil melangkah jauh ya Ustaz ya. Tapi setelah saya analisa, rupanya kekurangan anak kita tuh ada di fisiknya, di fisikalitas. Mereka tuh sangat kesulitan ketika transisi menyerang ke bertahan. Oh. Napasnya habis. Saya di pinggir lapangan tuh berteriak, ayo turun. Saking lambatnya, pengen saya telepon Maxim rasanya. Apa, jemput, tolong dong, jemput. Bas. Ya, ucapan selamat jalan tentunya kepada Ustaz Fian. Ya, tanpa bisa melepas masa lajangnya ya. Ini disclaimer dulu, saya udah minta izin sama dia nih. Mau kan materi izin di atas panggung. Kalau buat yang belum tahu, Ustaz Fian merupakan salah satu sahabat dekat saya di sini. Sekaligus guru ngaji saya. Jadi kalau kopinya saya kurang pendengung, jangan salahkan saya, salahkan dia. Ya. Beliau guru saya. Astagfirullah. Tapi entah kenapa setelah beliau menikah, beban moral itu semakin berat. Tekanan sosial di mana-mana. Pertanyaan-pertanyaan aneh juga sudah mulai bermunculan. Jadi murid saya juga tuh, Ustaz Fian kan udah nikah. Ustaz kapan?
Saya jawab besok. Besoknya nanya lagi. Ustaz Bian kan umurnya 24 tahun, Ustaz 27. Ustaz kapan nikah? Kapan? Masih loh, ditanya. Sorry ya kalau marah-marah ya ada spamnya kali ini dari keresahan memang. Story WA juga. Ini sudah mulai aneh-aneh nih Ustaz Bian nih. Mulai foto, cekrek dengan caption bekal buatan istri. Wah, enak romantis. Tapi saya juga pengen. Tapi saya juga mau posting apa? Akhirnya masakan tiba-tiba posting foto cekrek caption sekolah buatan Mas Dani. Wah, enak ini. Saya mengucapkan selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang ada di Indonesia dan semoga kita semua bisa lebih sejahtera lagi ke depannya. Terima kasih atas sarannya, terima kasih. Baik, selanjutnya No. masih sama dari SDIT peserta lain dari SDIT. Kita panggil yaitu Ustaz Yusuf. Lomba apa tuh Ustazah? Lomba stand up. Halo, thank you. Gacor, ya. Dilepas. Cek. Sebentar. Nyari kepastian. Iya. Cukup bukan untuk ditertawakan, tetapi untuk dipikirkan. Peternak ayam nelen paku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf. Saya Pakai T. Nama pendeknya Yusuf. Kalau nama panjang Yusuf. Agak ada cingkok dikit. Nama panjang saya, kalau tadi kan nama panjang, sekarang nama lengkap ya. Nama lengkap, alhamdulillah dikasih nama Ahmad. Bukan Bapak Ahmad yang tadi, Ahmad Yusuf. Kalau saya Yusuf yang ini, Yusuf pengajar IWR ya, Al-Quran. Ada Yusuf satu lagi yang pakai F, teman saya. Kalau dia tukang jamu. Jangan ditertawakan, tetapi segera beli varian 10K. Masya Allah. Kalau beliau tukang jamu, lantas saya tukang apa? Tukang beli. Penakluk hati ibu-ibu. Kira tukang beli. Ada ibu-ibu? Seketika nggak ada. Jangan janda juga ya. Cukup satu di hati saya. Dan anak satu. Belum pengen nambah. Kalau ditambahin, ya mau. Nama saya singkat saja, Ahmad Yusuf. Singkat bukan? Ada nama yang lebih panjang. Namanya Muhammad Hestabian Awaludin. Alhamdulillah baru menikah kemarin. Semakin panjang nama, semakin panjang durasinya.
Apanya durasinya? Perkenalannya. Jangan mikir yang aneh-aneh, Ustaz. Ya, cukup memikirkan saya aja yang ada di pikiran kalian semua. Ngapain? Berbicara tentang pendidikan. Pendidikan itu adalah harga mati untuk satu kesatuan negara Republik Indonesia. Di suatu negara pastinya harus ada di dalam satu negara itu yang tinggi pendidikannya. Betul? Betul. Betul bilang betul, salah bilang salah, Ustaz. Saya juga manusia, bukan nabi boy. Ada, ya Allah. Banyak fenomena yang terjadi belakangan ini. Menurut pendidikan, menurut ilmu, ada tanah longsor, betul. Ada tanah yang bergetar, berguncang hebat. Terus juga ada yang katanya mau tsunami, megatrust, betul. Iya. Kalau kata guru IPA saya, tapi bukan Ustadz Yoga, karena saya sudah besar, mungkin pas Ustadz Yoga ngajar, saya baru ada. Kata guru IPA saya, gempa itu dikarenakan bahwasanya manusia itu sudah lupa dengan Tuhannya. Takut, tidak ada rasa takut lagi terhadap Tuhannya, itu kata guru IPA saya. Namun kata guru ngaji saya, oh itu terjadinya pergeseran lempeng-lempeng yang ada di bumi. Ya, kembali kan? Otak saya atau otak sampean? Alhamdulillah. Itu ya. Dan itu semua merujuk kepada kita semua agar selalu apa? Selalu hati-hati di dalam melakukan segala aktivitas dan perbuatan, karena semuanya pasti dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ya mungkin cukup sekian dari saya. Ini jangan pernah semangat, tetaplah putus asa dan tetaplah jadi beban orang tua. Itulah nasihat yang tidak perlu didengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Baik, penampilan terakhir. Ini seharusnya pecah banget, saya harap. Bahkan kalau bisa dikasih 1 jam pun saya kasih. Bikin pressure. Karena hari-hari ada aja jokesnya. Bikin pressure. Ini jangan digituin. Baik, kita sambut dengan meriah. Siapa lagi kalau bukan Ustaz Arman. Pressure lagi. Kira Ustaz Gani. Ustaz. Pressure lagi. Ada. Loh, udah diangkatin. Baik, penampilan terakhir ini paling mengejutkan ya. Tadi sebelum acara dimulai, kepercayaan diri saya itu meningkat. Sekarang tinggal 10%. Ya. Jadi untuk meningkatkan kembali rasa percaya diri saya bukan dengan pantun ya. Jalan-jalan ke kota Mekah. Di tengah jalan banyak pohon kaktus. Kenalkan, nama saya Muhammad apa? Yang belum kenal ada K100. Baik, teman-teman, saya Arfan dan saya guru IPS. Menjadi guru IPS itu sangat-sangat menyenangkan. Gimana enggak? Saya ngajar ekonomi, ngajar geografi, ngajar sejarah. Itu dalam kelas. Kalau di luar kelas, kadang-kadang saya jadi psikolog. Kadang-kadang juga jadi sapam dadakan. Ya, masuk. Kemudian ada profesi baru saya menjadi penerjemah internasional. Biasa. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Ustaz, macam mana ceritanya? Ini bermula hanya ketika SMPIT kedatangan siswa dari luar negeri. Tepuk tangan dong. Ya. Jadi waktu itu saya masuk ke kelas 8. Terus saya lihat ada siswa baru. Saya bilang, Pak, nak, berdiri nak, perkenalkan diri kamu. Tiba-tiba dia berdiri, dia bilang,
Baiklah Ustaz, nama saya Muhammad Atif, ya sensor ya, nggak menyebutkan nama ya. Dalam pikiran saya, oh berarti ini anak bukan orang Indonesia. Dan sebagai guru IPS yang profesional, saya siap dong dengan tantangan keberagaman budaya, ya kan? Terus saya improvisasi, sebelah gini, oh awal ini dari Malaysia, iya Ustaz, awal ini dari Kuala Lumpur, oh awak tinggal kat mana nih? Awak tinggal di sini Ustaz, tinggal kampung sebelah. Oh, apa awak buat nih? Anu Ustaz, orang tua saya ini askar. Oh, tentara. Ya Ustaz, tentara. Ini Masya Allah. Terus tiba-tiba guru yang lewat di gang sebelah, teman-teman saya bilangnya gini, tuh, lihat tuh Ustaz Arfan tuh. Kalau udah ngantuk, halu tuh orangnya. Coba aja. Padahal saya kan nggak halu. Saya lagi menyelamatkan komunikasi antar dua bangsa loh. Masya Allah. Jadi begini teman-teman. Jadi gini. Kedatangan siswa baru ini Masya Allah itu memiliki hikmah yang luar biasa. Yang pertama, menambah kosakata bahasa Malaysia saya. Yang kedua, saya menjadi duta internasional. Dan yang ketiga, saya benar-benar menjadi guru yang real, memahami tentang keberagaman budaya. Kenapa tidak? Kalau sekolah yang lain belajar tentang keberagaman itu hanya lewat buku, saya tidak. Saya secara langsung, secara live, secara real time dan tanpa subtitle. Allahu Akbar. Tepuk tangan dong. Iya. Baik, teman-teman, menjadi guru ini punya banyak pengalaman. Saya sekarang pakai baju olahraga. Kenapa? Mohon maaf, karena kemarin saya baru saja dan teman-teman saya berhasil juara 1 tenis meja. Iya. Sebenarnya agak kecewa sih, ya. Karena bidang yang saya masukin bukan tenis meja, tapi bulu tangkis atau badminton. Tapi tau nggak? Saya nggak diajak, saya nggak dipanggil, dan saya nggak dianggap. Bapak Yud. Terus tiba-tiba teman saya, Coach Adi, mengatakan, Ustaz, jangan kecil hati. Kita ikut tenis meja aja Ustaz. Wow, dalam hati saya mulai berpikir, di dalam badminton aja saya nggak dipercaya. Masa saya dipercaya untuk bidang olahraga tenis meja yang gelangnya itu lebih kecil daripada harga diri saya? Ya, ini luar biasa. Tapi terima kasih Coach ya, berkat bimbingan antum, alhamdulillah. Pertama kali saya latihan di belakang itu diajak, ayo Ustaz kita latihan, ayo Ustaz kita latihan. Alhamdulillah, dari 100 bola yang dilemparkan ke saya, hanya 10 aja yang bisa saya balikin bolanya itu. Makasih Coach ya. Itu luar biasa. Ustaz tadi tanya, Ustaz, kenapa banyak yang lewat? Saya bilangin aja, iya Ustaz, saya sengaja lewatkan supaya kelihatan sportif. Iya. Gitu. Kemudian ketika pertandingan, Masya Allah ya, pertandingan itu Masya Allah. Teman-teman itu dengan banyak pendukung, ketika gaya-gaya saya sudah siapkan gaya-gaya, kata melempar tubuh tuh siap tuh ya. Ketika bola diservis, saya balikin, diservis, kadang nggak balik lagi bola itu. Kenapa? Bola itu jatuh. Terus teman-teman saya ditambahkan, Ustaz, pertahankan Ustaz. Iya, saya lagi mempertahankan harga diri saya. Ya, jadi tenang saja. Alhamdulillah. Jadi terima kasih, Coach. Baik, pesan saya kepada Coach tadi, kalau tahun depan masih ada, tolong ajak saya. Saya ingin mempertahankan gelar itu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka berakhir pula lomba kita kali ini. Sembari menunggu Dewan Juri mentotalkan nilai, tadi ada titip pesan karena ada penyampaian dari Ustadz Haryanto kepada Ustadz Haryanto paling tertonton. Dipanggil.